Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah Embriologi Hewan, Ibu Suparti. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti presentasi online pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan serinya bersolawat kita nantinya mendapat syafaat beliau dari yaumul akhir. Perkenalkan, saya Nadia Aprilia, NIM akhiran 067, perwakilan dari kelompok 4 sebagai moderator yang akan memimpin presentasi proses embriogenesis spermatofita. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yang dimana anggota kelompok bernama Dian Putri Utami, NIM akhiran 066, Nadia Aprilia, NIM akhiran 067, Putri Urfi Hanina, NIM akhiran 070, Alfiana Lutfia, NIM akhiran 072, dan Reina Anggia Syafira, NIM akhiran 073. Selanjutnya, memasuki penyampaian materi, saya memberi kesempatan kepada Dian Putri Utami. Waktu dan media saya persilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Nadia yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Embriogenesis adalah proses pembentukan embrio multiseluler dari zigot bersel satu, di mana sel dibuahi, kemudian zigot bersel tunggal 2N, dan kemudian menjadi embrio yang berpotensi membentuk tumbuhan lengkap. Embriogenesis pada angiospermae. Yang pertama, tahap perkembangan embriogenesis angiosperma. Tahap pertama, zigot mengalami polarisasi apikal basal, sel apikal yang kecil dengan sitoplasma kental dan sel basal yang besar dengan sitoplasma encer. Sel basal akan membentuk struktur berumur pendek yang disebut suspensor, sedangkan sel apikal akan menjadi embrio. Inti yang dikelilingi sejumlah besar plastida dan mitokondria berada pada ujung kalazal sel atau kutub apikal. Di ujung mikrofil zigot atau kutub basal mengandung satu atau beberapa vakuola. Umumnya pada angiosperma, zigotnya membelah secara transversal, menghasilkan sel apikal atau terminal yang kecil menuju ke arah dalam kantung embrio dan sel basal yang besar menuju ke arah mikrofil. Hal yang jarang terjadi pembelahan pertama zigot secara vertikal atau loranthaceae atau miring atau trikum. Variasi dalam pola perkembangan embrio selama embriogeni awal adalah umum terjadi pada monokotil dan dikotil. Perbedaan muncul pada pembentukan plumula dan kotiledon. Dari tahap 2, sel sampat permulaan organ embrio biasa disebut proembrio. Tahap kedua yaitu tahap globuler, di mana pada tahap ini embrio berupa kumpulan sel dengan struktur berbentuk bundar. Embrio tahap globuler kemudian mengalami pendataran di bagian apeks. Pada tahap ini embrio pada tahap jantung. Pada kedua sisi embrio tahap jantung akan membelah lebih cepat dibandingkan dengan tengah sehingga membentuk embrio tahap torpedo. Nanti bisa dilihat pada gambar. Berikut gambar embriogenesis. Berikut adalah gambar embriogenesis Kapsela bursa pastoris. Selanjutnya materi akan disampaikan Mbak Putri Urfi Hanina. Baik, terima kasih. Selanjutnya tahap perkembangan yang ketiga, di mana embrio bertambah massa dan jumlah selnya, serta membentuk cekungan di bagian apikal sehingga strukturnya akan menyerupai hati. Tahap keempat yaitu tahap torpedo, merupakan tahap awal ketika prekursor dari kotiledon, akar, dan batang mulai dikenali. Yang selanjutnya tahap kelima, tahap kotiledon, di mana kotiledon memanjang pada
liopsida ada 2 yang kotiledon yang mengalami perkembangan, sedangkan pada liliopsida hanya 1 kotiledon atau skutelum yang akan disampaikan oleh Mbak Alfian. Baik, embriogenesis pada spermatozoa atau pinus setelah fertilisasi, zigot segera berkecambah untuk melakukan pembelahan untuk membentuk proembrio. Sebelum memulai pembelahan, inti zigot yang berada di tengah akan membelah 2 kali membentuk 4 inti sel. Keempat inti ini bermigrasi ke ujung kalaza dari archegium, kemudian membelah 1 kali membentuk 8 inti. Kedelapan inti ini membentuk dinding sehingga terbentuk 8 sel yang tersusun dalam 2 deret masing-masing 4 sel. Sel pada deret yang paling bawah membelah lagi membentuk 3 deret yang masing-masing 4 sel. Deret sel yang keempat paling atas dibentuk dengan 4 inti yang bebas yang terpisah dengan dinding yang tidak sempurna. Lalu 16 sel yang simetris disebut proembrio, sel paling bawah yang terjatuh dari ujung mikropil disebut dengan deret embrio. Masing-masing sel akan berkembang menjadi 1 embrio dan sel-sel di atas sel embrional tersebut disebut deret suspensor. Deret ketiga dari bawah disebut deret roset. Baik, ini adalah gambar dari embriogenesis pada pinus. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Reina Anggia. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Sel suspensor memanjang dan mendorong sel embrional keluar dari archegonium dan masuk ke dalam jaringan pada protalus betina. Untuk selanjutnya melakukan pertumbuhan. Keempat sel suspensor membelah memanjang sehingga terpisah satu dengan lainnya. Masing-masing sel suspensor memiliki 1 sel embrional pada ujungnya yang membelah cepat. Dapat dilihat pada gambar 5B. Sel embrional membelah membentuk kuadran dan oktan. Masing-masing oktan akan menjadi embrio potensial yang berasal dari 1 sel embrional saja. Keempat embrio potensial dibentuk dari 1 sel telur yang difertilisasi. Embriogeni seperti ini disebut polyembrioni. Pada perkembangan selanjutnya, salah satu embrio potensial inti akan tumbuh lebih cepat dari yang lainnya. 1 embrio potensial melalui pembelahan, pembesaran, dan diferensiasi akan berkembang menjadi biji, yang lainnya akan mati. Protalus tumbuh dan membesar, sel-sel ini menjadi terisi makanan yang akan digunakan untuk pertumbuhan embrio tersebut. Baiklah, waktu dan media saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman yang berbahagia, dari pemaparan dan pembahasan tadi mengenai embriogenesis, dapat ditarik kesimpulan yaitu embriogenesis adalah proses pembentukan embrio multiseluler dari zigot bersel satu, yang awalnya sel itu dibuahi, kemudian zigot bersel tunggal berbentuk 2N dan menjadi embrio yang berpotensi membentuk tumbuhan lengkap. Dengan ini berakhirlah presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mewakili kelompok saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.